untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ongki Gabriel Toi, NIM 1951002, Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Pembuatan video singkat ini merupakan salah satu kriteria penuntasan mata kuliah statistika pada bagian UTS. Ada pertanyaan dan penyelesaian dari dua nomor. Baik, kita masuk pada penyelesaian. Baik, shalom, kita masuk pada pertanyaan dan penyelesaian. Diketahui data tunggal sebagai berikut: 6, 6, 4, 6, 2, 5, 5, 6, 7, 6, 8. Pertanyaannya adalah carilah rataan atau mean, median, modus, varians, ragam, varians atau ragam, dan simpangan baku. Penyelesaian rataan atau mean. Mean merupakan nilai rataan dari beberapa buah data. Rumusnya adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, kita menjumlahkan banyaknya data. Ada 6 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 dibagi banyaknya data adalah 11. Nah, sini kita menghasilkan 61 dibagi 11 dapat menghasilkan 5,54. Dibulatkan ke satuan terdekat mendapatkan nilai 6. Jadi miannya adalah 6 ya. Kita masuk pada median. Median adalah nilai tengah dari data setelah diurutkan. Baik, kita urutkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah urutkan 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Nah, kita hitung. Median adalah nilai tengah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang menjadi nilai tengahnya adalah 6. Baik, kita masuk pada modus. Modus adalah nilai yang sering paling muncul dalam suatu kelompok data. Nah, kita menghitung. Nilai 2 muncul sebanyak 1 kali, nilai 4 1 kali, nilai 5 2 kali, nilai 6 5 kali, nilai 7 1 kali, nilai 8 1 kali. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa yang sering kali muncul adalah 6. Maka modusnya adalah 6. Baik, kita masuk pada varian atau ragam. Rumusnya adalah varian sama dengan sigma X dikurangi X bar dikuadratkan. Untuk menentukan nilai varians kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Ya, tadi kita sudah ketahui, dibulatkan. Kita menjumlahkan jumlah data dibagi banyak data, kemudian kita dapat menghasilkan 6 karena 5,54 kita bulatkan ke satuan terdekat. Baik, di sini varian sama dengan 1/n kemudian kita masukkan ya 1 dibagi 11, 6 dikurangi 6 dikuadratkan ya, dan seterusnya semua kita kurangi dengan 6 lalu kita mengkuadratkan ya hingga sampai 8 kurang 6 dikuadratkan.
Hasilnya adalah 6 dikurangi 6 dikuadratkan, hasilnya 0. Berikut 6 kurangi 6 dikuadratkan, hasilnya 0. 4 dikurangi 6 dikuadratkan, hasilnya 4. 6 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 0. 2 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 16. 5 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 1. 5 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan juga 1. 6 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 0. 7 dikuadratkan 7 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 1. 6 dikuadratkan 6 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 0. Dan 8 dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi jumlah dari bagian ini 4 ditambah 16 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4, hasilnya 27. Jadi 1 dibagi 11 dikali 27 hasilnya 2,45. Nah, simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah akar dari varians. Nah, di sini kita sudah dapat tadi variansnya 2,45. Akar dari 2,45 adalah 1,56. Baik, kita masuk pada pertanyaan kedua tentang uji T dan uji Z. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa uji Z variansinya diketahui E-nya lebih dari 30 dan T tidak diketahui variansinya, E-nya kurang dari 30. Baik, kita masuk pada contoh soal uji T. Seorang kepala perpustakaan menyatakan bahwa rata-rata jumlah pengunjung per hari adalah 20 orang untuk pembuktian pertanyaan tersebut. Kemudian diambil sampel random sebanyak 20 hari kerja dan diperoleh rata-rata 23 orang dengan standar deviasi 6 orang. Baik, nolnya sama dengan 20. Tidak ada perbedaan kunjungan tahun lalu dan saat ini. Kemudian ini perbedaan kunjungan saat ini dan tahun lalu. Jadi titik kritis T pada delta sama dengan 0,05 dan dt sama dengan 19, T tabel sama dengan 2,093. Jadi H0-nya ditolak bila T hitung lebih T tabel sama dengan 2,093. H0-nya diterima bila T hitung kurang dari T tabel, yaitu 2,93. Baik, kita masuk pada uji T. T hitung dengan X U per jumlah per akar N sama dengan 23 dikurangi 2, 6 akar 20 sama dengan 3 sama dengan 2,24 atau 1,341. Karena nilai T hitung sama dengan 2,241 kurang lebih T tabel 2,093, H0 ditolak. Kesimpulannya adalah ada perbedaan kunjungan tahun lalu dan saat ini. Baik, kita masuk pada contoh soal uji Z. Secara random dipilih 60 merek mobil Asia dan 70 mobil merek Eropa. Setelah dilakukan penelitian tentang ketahanan nama mobil, ternyata
Umur rata-rata mobil tersebut Asia 106 tahun dengan divisi standar 20 tahun, sedangkan umur rata-rata mobil Eropa 100 tahun dengan divisi standar 15 tahun. Apakah dapat disimpulkan bahwa mobil Asia rata-rata dan lebih tahan lama daripada mobil Eropa? Kita gunakan probabilitas sama dengan 5%. Baik, seperti ini diketahui nolnya sama dengan U1 sama dengan 2 atau 0, kemudian H1 atau U1 dikurangi U2 lebih 0 atau uji arah. X1 sama dengan 106, S1 pangkat 2 sama dengan ini jumlah N 60. Baik, sama juga 1575. Ditanya apakah dapat disimpulkan usia rata-rata mobil Asia lebih tahan lama daripada mobil Eropa. Baik, di sini set H X bar 1 dikurangi X bar 2, 106 dikurangi 100, 9 ini per N ditambah S2, 2 dikuadratkan bagi 2 per 60 ditambah 15 kuadrat per 75. A1 sama dengan delta per bagi 2 dengan 1 kurang 0,005 sama dengan 0,995. Jadi setanya sama dengan 2,57. Daerah kritisnya atau daerah penolakan H0 sama dengan 2,57, jadi di bagian sini. Daerah penerima H0-nya syaratnya setelah lebih dari kurang dari 2,57. Jadi di sini 2,57. Jadi bisa masuk daerah penerimaan sehingga H0-nya diterima. Kesimpulannya usia rata-rata mobil usia sama dengan usia rata-rata mobil Asia sama dengan usia mobil Eropa. Baik, sekian penjelasan singkat saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.